Mas Yohanes bisa cerita di video itu, jadi Anda turun ke lapangan, Anda spesifik inisiatif itu Anda lakukan kenapa Mas Yohanes? Gini Mbak, saya sebagai Aremania, waktu saya di tribun seperti ini, ya tim kebanggaan saya kalah. Saya sebenarnya nggak ada inisiatif mau turun ke lapangan. Saya ini mau pulang. Saya mau kerja setelah pulang dari lihat Arema. Itu saya sempat memang tidak 90 menit saya tidak langsung pulang, itu saya menunggu di pintu keluar agak sepi dikit. Sambil menunggu ternyata ada keributan itu. Nah, keributan ada tembakan gas air mata ke tribun, Pak. Waktu itu ke tribun itu kalau nggak salah sekitar tribun 6, kalau nggak tribun 7. Setelah itu saya bergegas berdiri, saya mau keluar sebelum takutnya saya tambah tidak bisa keluar, tidak jadi kerja. Setelah itu ternyata saya terkena, Pak, terkena gas air mata. Yang saya rasakan mata saya perih, saya tidak bisa buka mata saya. Saya cuma mendengar saudara-saudara saya Aremania minta tolong. Anak kecil, Pak, anak kecil minta tolong. Suara ibu-ibu itu minta tolong. Di situ yang membuat saya inisiatif mau turun ke lapangan, cuma memohon sama aparat kepolisian tidak meneruskan tembakan itu. Gimana Pak ya? Kita sama-sama satu Aremania, satu jiwa, Pak. Dia merasakan sakit, saya juga merasakan sakit. Saya turun, coba saya ngomong baik-baik sama Pak Polisi. Pak Polisi tolong jangan tembakan gas air mata ke tribun. Di situ banyak anak kecil. Awal Pak Polisi bilang, oh ya bro, kan nono konco-koncomu, bilangin teman-temanmu. Iya Pak, iya. Lah waktu satu oknum itu berteriak sama saya, mulai membentak-bentak. Nah itu Pak, mulai ada serangan ke saya. Awal serangan itu dari belakang, mengarah ke kepala saya, kepala sini. Itu serangan beberapa kali Pak. Saya tidak melihat siapa yang nyerang, saya tidak melihat orangnya siapa, saya nggak melihat identitasnya. Karena mau melihat gimana Pak, mau saya lihat orangnya gini diserang dari kanan, mau lihat kanan diserang dari kiri. Udah begitu Pak. Luka-luka di mana saja Mas Yohanes? Kalau saya luka nggak ada, Mbak Nana, cuma saya ada memar di kepala, di sini, di punggung saya, di kaki saya kanan kiri. Udah situ aja. Kalau luka enggak ada. Memar. Ada luka. Oh, memar hitungannya bukan luka Mas Yohanes ya? Bukan, kalau luka kan sampai berdarah. Keluar darah. Oh, tapi sakit Mas. Kalau sakit pasti. Oh, kalau awal dipukul nggak sakit, waktu besoknya kok sakit semua badan saya. masih bisa ketawa loh Mas Yohanes. Dan akhirnya kemudian bisa keluar dari situ, siapa yang nolongin Mas Yohanes? Saya dikeluarkan, saya awal tuh digiring ke petugas kepolisian itu. Keluar dari lapangan? Iya. Terus kemudian bisa keluar dari stadion? Bisa. Sampai di luar apa yang dilihat Mas? Di luar saya juga sempat ngelihat gas air mata di luar Pak. Di luar stadion pun ada gas air mata? Ada. Saya di luar malah kagetnya itu, saya kira keributan hanya di dalam stadion, ternyata di luar juga sudah berantakan Mbak Nana. Waktu itu Mbak Nana. Apa yang bisa Anda gambarkan ke kami waktu itu? Parkiran itu, parkiran motor kan waktu itu ada besi-besi hitam itu Pak dan Mbak Nana. Ya, itu sudah jatuh semua itu besi-besinya itu. Kalau lainnya sudah tidak bisa digambarkan ya, sudah terlalu berantakan menurut saya. Udah. Apa harapan Mas Yohanes sekarang? Kalau harapan saya ya, saya minta seadil-adilnya lah. Di sini
korban Aremania juga tidak 1-2 orang. Di sini ada ratusan orang meninggal. Dan bukan ini meninggalnya karena peperangan apa seperti yang kemarin kayak antar supporter. Di situ enggak ada antar supporter. Enggak ada. Di situ Aremania semua. Enggak ada antar supporter. Terus di situ juga mungkin pemicunya kayak yang tadi dibahas, maaf saya klarifikasi lagi kayak yang tadi, semakin banyak Aremania yang masuk. Menurut saya gini Pak, menurut informasi dari teman-teman saya Aremania di sana juga bertanya kenapa itu 13 kok ditutup. Soalnya gini, pintu 13 ditutup Pak ya, sedangkan di situ ditembakkan gas air mata. Aremania mau menyelamatkan diri lewat mana? Kalau kita lewat belakang juga pasti mati. Kalau kita diam di situ juga pasti mati. Kita kalau ke arah tribun lain juga bertumpukan, dari tribun 10 nanti keluar dari pintu 10, tribun 13 lewat pintu 10. Kan sama aja, sama-sama bertumpukan. Jadi hanya ada jalan keluar satu, cuma kita masuk ke lapangan menghindari gas air mata ini, bukan kita mau membalas aparat itu. Mungkin menurut saya seperti itu. Baik. Tim Narasi dan Mata Najwa di Malang juga mengumpulkan beberapa kesaksian dari sejumlah korban yang ada di stadion. Kita simak sama-sama kesaksiannya. Waktu itu ada supporter yang masuk pun itu enggak ada anarkis Mas. Maksud masuk itu cuma pengen meluk salah satu pemain yaitu John Alvarezi. Kedua ada Sergio Silva itu. Enggak ada Mas kekerasan di situ, enggak ada. Ketika ada yang kekerasan dan itu para aparat sudah mengamankan dengan tegas sih sebenarnya. Cuma menurut saya yang melihat notabene dari atas dan itu sangat tenang di tribun agak sedikit arogan, dan ketika arogan itu memancing untuk Aremania lainnya yang nggak terima ada temennya yang disakiti seperti itu. Tiba-tiba di situ sudah mulai ada yang keluar dari stadion. Ya, di situ saya lihat ada pemukulan terhadap teman-teman Aremania karena yang keluar rata-rata kan masih mungkin sekitar seumuran anak SMA ya, sekitar 20-an lah, di bawah 20 itu. Jadi kita juga diem aja awalnya, tapi ternyata kok makin parah gitu. Dan di situ mulai ketika ada pemukulan itu mulailah mereka mulai ada rasa nggak nyaman kan gitu, mulai ada rasa nggak nyaman, mereka berusaha balas dengan lempar apa itu botol aqua apa kan itu sudah. Terus akhirnya di situ saya lihat beberapa polisi itu mulai menembak dia sambil lari sambil nembak gas air mata. Ketika sudah tak terkendali, udah itu wes ada. Kenapa yang kami sayangkan sih, kenapa harus ditembakkan gas air mata? Posisi terkunci memang. Di sini ini posisi terkunci, jadi teman-teman yang udah mau turun mau keluar udah bahasa Jawanya uyel-uyelan, desel-deselan ya. Itu udah nggak bisa keluar, akhirnya menjebol itu kan keras itu Mas, itu kan cor sampai dijebol sama teman-teman. Saking apa sih Mas, pengen hidup mereka. Ya, itu tadi kesaksian beberapa korban dan saksi mata di sana. Hadir juga di GBK malam ini di Mata Najwa Daniel Alexander Siagian dari LBH Surabaya Pos Malang. Mas Daniel, terima kasih sudah hadir dari Malang untuk ke GBK. Teman-teman LBH yang mendampingi korban, boleh digambarkan apa saja langkah-langkah yang diambil LBH sampai saat ini, Mas Daniel? Ya, yang pertama langkah yang dilakukan LBH jelas ya, kita melakukan inventarisir dan kemudian penelusuran terhadap korban, saksi mata yang hari ini yang ada di Malang, begitu kan? Kita sudah mulai turun rumah ke rumah dan kemudian itu bisa kita rangkai dan memvalidasi beberapa kejadian dan kronologi yang tersampaikan di media sosial itu, Mbak. Jadi begitu. Selama 5 hari kebelakangan ini, Mbak. Bagaimana menggambarkan suasana hari-hari ini yang dialami oleh teman-teman Aremania dan juga teman-teman lain di Malang? Suasananya seperti apa? Suasana yang pertama pasti duka, Kak. Itu duka yang nggak bisa kita nafikan lagi. Yang kedua, suasananya ada kekesalan yang luar biasa, ada kekecewaan yang luar biasa, ada kritik yang luar biasa
Teman-teman yang hari ini ke Malang tidak lepas di persimpangan jalan Pak Mahfud, ada usut tuntas, mohon maaf, aparat pembunuh gas air mata versus air mata ibu, dan beberapa kritik-kritikan yang dipampang usut tuntas, pengamanan pembantaian berkedok pengamanan, itu kondisi yang bisa kita gambarkan yang hari ini ada di Malang, Mbak. Begitu. Saya ingin klarifikasi satu hal, karena ini juga membawa mata najwa dan narasi. Ada seorang pemilik akun media sosial yang mengunggah video ribuan supporter berdesakan di pintu keluar Stadion Kanjuruhan, yang kemudian disebut dijemput polisi. Sebelumnya sempat beredar di Twitter bahwa ia diundang ke Mata Najwa, ke Jakarta, dan pada saat di stasiun ia kemudian dijebak. Itu kemudian istilah yang beredar di media sosial, yang kemudian menjadi sempat ramai begitu kemarin. Jadi katanya ada undangan dari Mata Najwa, tapi pada saat di stasiun kemudian dibawa polisi. Saya ingin klarifikasi, pemimpin redaksi narasi Zen RS telah berkontak langsung dengan sang pemilik akun dan yang bersangkutan mengklarifikasi seperti ini, teman-teman. Saya tidak menerima undangan dari manapun, baik dari narasi atau yang lain. Saya berada di stasiun saat dijemput polisi, ya memang ia dijemput polisi, karena tempat kerja saya memang di sekitar situ, jadi tidak benar saya dijebak. Tahu LBH juga mendampingi pemilik akun ini, dan memang ia dijemput polisi pada saat di stasiun. Secara kronologi berdasarkan persetujuan, kita belum bisa meminta persetujuan dari keluarga korban, Mbak. Bahwa secara kronologi benar, tetapi untuk seterusnya kita harus meminta persetujuan dari keluarga korban yang posisinya dijemput ataupun dilakukan secara tindakan ilegal itu, Mbak. Ya, karena informasi yang kemudian kami dapat dan sudah diklarifikasi langsung, ya dijemput oleh polisi selama beberapa jam, kemudian berada di kantor polisi. Apakah LBH juga menerima aduan atau informasi tentang mungkin pengunggah-pengunggah media sosial yang lain atau saksi mata yang juga diminta keterangan oleh polisi? Ini kabar berseliweran di Malang. Jadi kabar ini nggak hanya 1-2 orang, Pak Mahfud. Nggak hanya yang terjadi di saksi K, inisial K. Tetapi situasi yang saya gambarkan hari ini di Malang adalah adanya intimidasi dan teror terhadap orang-orang ataupun saksi-saksi mata yang ingin menyuarakan pendapatnya. Intimidasi teror tersebut yang berdasarkan dari Kak Nana bilang itu merebak ada di Malang. Sehingga kita coba memastikan ataupun meyakinkan dari setiap saksi-saksi mata itu untuk tidak takut mengunggahnya. Karena apa yang terjadi si inisial K ini adalah bentuk terhadap pembatasan ataupun pembungkaman terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kami duga seperti itu, Kak. Jadi kondisinya adalah banyak intimidasi, potensi intimidasi yang berpotensi untuk membungkam ataupun menutupi ataupun mengkaburkan fakta yang terjadi di lapangan. Pak Mahfud, yang jelas kalau saya dapat banyak sekali pesan, Pak, di media sosial dari orang yang mengaku khawatir dan was-was tindakan mereka mengunggah video ke media sosial itu akan bermasalah dan dipersoalkan aparat. Jadi ketakutan itu ada, Pak Mahfud. Iya, saya juga dapat pesan yang sama. Lalu kenapa? Kan bisa orang yang menteror orang itu mungkin sesama warga masyarakat, tapi juga bisa aparat, bisa apa. Nanti kan kita sebenarnya bisa selidiki itu kalau memang mau melapor gitu. Di tempat saya mungkin jauh lebih banyak daripada yang sampai ke Mbak Najwa ya, laporan yang pro kontra gitu, yang seperti itu tadi. Kenapa? Apa yang bisa dikatakan, Pak? Tidak usah takut, tidak akan dijemput aparat atau bagaimana? Tidak apa-apa dijemput aparat atau bagaimana, Pak? Enggak. Artinya itu akan diselidiki, ya sebaiknya jangan takut gitu. Kenapa harus takut? Tapi kan gampang saja sebenarnya. Anda diteror melalui HP nomor berapa kalau itu WA atau P1 gitu. Nanti kita cari gitu. Tetapi kalau hanya begitu kan banyak tuh video-video kadangkala narasinya beda dengan yang terjadi di lapangan. Terjadi kerusuhan gitu, tapi yang bersuara lain dari tempat jauh. Itu kan banyak temuan-temuan di polisi ya. Kita juga mau uji itu tadi yang ada suara begini apa betul suara pada saat itu, jangan-jangan gambar disebarkan lalu suara dimasukkan. Itu terhadap orang yang membela Arema juga ada yang begitu, yang membela polisi begitu, banyak sekali yang membela ini. Makanya kita akan selidiki gitu, karena ini era IT gitu. Nah, itu sebenarnya kita juga akan tanya, kenapa Anda bawa gas air mata? Kan tidak boleh. Nanti kita selidiki siapa yang mengendalikan ini. Sementara saya ngopeng-ngopeng misalnya polisi yang berpengalaman di lapangan mengatakan gini, Pak,
kalau situasi seperti itu yang pegang komando, ndak jelas lagi. Kadangkala orang berbisik dari belakang sudah dianggap perintah. Kadangkala orang memprovokasi dari depan dianggap perintah. Itu semua nanti kita teliti. Kan ada jejak digitalnya. Misalnya apa betul bahwa orang turun tuh lalu disemprot, itu kan ada CCTV-nya, jam sekian, detik sekian, siapa yang turun duluan, siapa yang nyemprot duluan, nanti akan ketahuan nanti. Ini soal anu aja gitu. Kami sedang memvalidasi itu semua dan nanti akan diumumkan. Kita juga nyalahkan, loh polisi kok ngawur banget gitu bawa penyemprot gitu. Yang tadi disebut di pintu 13, yang saya tahu di pintu 12 itu tertutup, lalu curam begini, orang rebutan ke situ, mau keluar ndak bisa. Tetapi bahwa penonton itu yang di dalam dengan kapasitas 38.000 dijual tiketnya 42.100 sekian tiket yang habis, itu yang jual. Di luar yang berteriak-teriak bahwa keributan di luar, kita tahu juga sudah masuk informasi di situ memang ada CCTV untuk nobar, televisi untuk nobar. Nah itu begitu di dalam rame, yang di luar tuh ingin tahu mau masuk dalam, yang di luar mau keluar gitu. Itu yang sudah kita punya. Tapi jangan khawatir, nanti akan diungkap apa sebenarnya, bagaimana konstruksi peristiwanya gitu. Nah langkah-langkah jangka pendeknya sudah diambil oleh pemerintah. Pertama, Presiden sudah perintahkan juga menyesalkan tuh, kenapa bisa ada gas air mata, kata Presiden. Saya bilang begini, karena saya tidak perhatikan, Pak, tanya gas air mata itu kalau ditembakkan gitu, kalau di atas ada tutup itu bisa berbahaya. Enggak, saya pernah ke sana, enggak ada tutupnya, itu terbuka. Harus diteliti itu. Jadi Presiden perhatiannya tinggi terhadap masalah gas ini, bukan soal curam apa itu karena bicara curam ini dari sudut teknis kestadionan. Tapi Presiden malah lebih tahu dari saya lah paling tidak suasana lapangan. Saya sudah pernah ke sana, enggak ada tutup di atas katanya. Mestinya kalau gas air matanya tidak berlebihan atau tidak daluarsa misalnya, enggak akan menyebabkan seperti itu. Nah Presiden tuh tahu yang begitu itu, sehingga keliru kalau orang mengatakan kok Presiden perhatiannya cuma tangga, bukan itu waktu melihat tangga mengatakan begitu, oh ini salah nih gitu. Sebelum itu dan ketika memanggil saya membentuk TGPF itu karena memang perhatiannya bukan hanya itu. Beliau bilang itu 1 gas air mata, 2 profesional politis, 3 regulasi, 4 peran supporter, lalu penyelenggara, semua itu teliti. Sampaikan ke saya dalam waktu singkat karena masalahnya udah jelas. Tapi saya katakan Pak, kalau neliti gitu tidak cukup waktu seminggu 2 minggu, saya bilang. Saya minta 1 bulan, enggak dipercepat. Oke, kita usahakan nanti sehingga kita 24 jam nih bekerja terus tim ini. Sekarang udah ada bersebar di mana-mana, nanti tengah malam kita pakai lagi video conference, pakai WA gitu, apa perkembangan terakhir, apa analisisnya gitu. Jadi kami akan bersungguh-sungguh gitu. Kita juga nyalakan polisi untuk sementara ini, oleh sebab itu sudah diumumkan tersangkanya, sudah dicopot pejabatnya. Nanti kalau ada temuan lain, siapa ini yang memulai itu kita lihat gitu. Jadi sebenarnya kalau itu kan tidak ada kehilangan CCTV, tidak ada CCTV yang disambar petir, itu tinggal dibuka lagi aja siapa yang mulai dulu gitu. Kan gampang kalau itu. Itu sudah diamankan semua, nanti direkonstruksi aja dari situ. Soal CCTV saya tahu LBH juga punya concern soal CCTV. Apa concern LBH? Ada Pak Mahfud bisa disampaikan? Ya, yang jelas CCTV yang diambil kalau nggak salah di CCTV gate 9-14 ya Pak Mahfud ya. Yang pertama perlu kita sampaikan terkait soal data yang ada di CCTV harus dibuka secara tuntas. Apakah ada kelalaian terhadap penutupan oknum ataupun terduga orang yang menutup pintu itu. Yang kedua adalah bicara soal ini harus dibuka tuntas Pak. Ada 32 unit CCTV yang kita lihat, ya. Itu perlu dibuka secara publik. Supaya tidak ada yang dikaburkan, supaya tidak ada yang dihalang-halangi ataupun yang dibatasi Pak. Baik. Pasti. Itu harapan dari koalisi dibuka. masyarakat sipil. Pasti nanti akan terbuka. Kita juga ini makanya ketuanya setingkat menteri, bisa manggil Kapolri, bisa manggil siapa saja. Setingkat gitu. Menko. Setingkat Menko. Saya kemarin usul, sudahlah dari LSM, dari apa semua, orang swasta semua gitu yang menjadi tim ini. Tapi Pak Presiden tidak. Pak Menko pimpin sendiri gitu. Pak, yang jelas Pak Mahfud memang tadi sudah diumumkan langsung oleh Kapolri teman-teman, ada 6 tersangka atas tragedi Kanjuruhan.
Direktur Utama PT LIB yang disebut bertanggung jawab stadion layak fungsi, namun saat menunjuk stadion prasyarat fungsi tak dicukupi dan tidak verifikasi 2020. Kemudian inisial AH Ketua Panpel juga dinyatakan sebagai tersangka, pasalnya 359, 360 dan 103 Junto 52, salah satunya kemudian juga tidak membuat dokumen di sini. Kemudian juga SS selaku security officer menjadi tersangka, tidak membuat dokumen penilaian risiko dan memerintahkan petugas gerbang meninggalkan gerbang. Kemudian ada Wahyu SS, Kabak Operasional Polres Malang, yang dia tahu tentang penggunaan gas air mata tapi ia tidak melarang penggunaan. Kemudian ada H, Deputi 3 Brimob Polda Jatim, yang memerintahkan penembakan gas air mata. Kemudian ada BSA, Kasat Pamta Polres Malang, yang memerintahkan penembakan gas air mata. Ada 6 tersangka yang tadi diumumkan oleh Kapolri. Ya. Pak Bagus Mahfud. kan? Jadi itu sudah petugas semua kan? Mungkin saja nanti dari supporter ketemu juga loh dari itu. Ya, kita semua akan selidiki gitu. Itu sudah benar tuh, harus ditindak tindakan awal dalam rangka tanggap darurat lah ya, seminggu pertama. Nanti tim ini kan akan mencari lagi gitu. Bisa saja, bisa lebih banyak, dan kepada aparat yang lain lagi bisa saja. Baik, saya ingin ke Andreas Marbun. Andreas ada di mana? Kak Andreas? Ada? Kak Andreas, ya, co-founder dari Pandit Football. Saya ingin minta tanggapan Anda, Kak Andreas. Soal penetapan tersangka ini dan juga... Silakan, Kak Andreas. Menurut saya gini kayak ada perspektif lain yang sering saya bilang dalam konteks tragedi Kanjuruhan ini, Kak. Banyak hal yang kemudian diabaikan sejak awal, lalu kemudian banyak hal juga yang kemudian dianggap biasa sejak awal. Ada otoritas yang seharusnya bisa mencegah ini, Kak. Orang punya kekuatan buat mencegah, kemudian memitigasi agar kejadian-kejadian seperti tragedi Kanjuruhan ini tidak terjadi. Salah satunya adalah PSSI. Jadi menurut saya penetapan tersangka ini selain PT LIB dan kemudian lain-lainnya dari aparat keamanan, menurut saya juga salah satunya menurut saya yang paling penting adalah PSSI juga harus berani bertanggung jawab dan mengaku salah dalam urusan ini. Itu menurut saya, Kak. Spesifiknya kalau bisa ditunjuk kesalahan paling fatal yang dilakukan oleh federasi atau PSSI. Kan kalau kemarin kan sempat kita dengar bahwa ketua PSSI bilang tidak ada sangkutan pasalkah atau aturankah. Cuman saya bilang, saya nggak tahu juga, mungkin koreksi saya Pak Mahfud. Orang yang punya kekuasaan dan punya otoritas untuk memberhentikan dan kemudian mencegah ini terjadi, ini kan seharusnya bisa, apa ya, ini bagian dari kekerasan yang struktural gitu Pak. Seharusnya dia bisa melakukan itu Pak. Dicegah sejak awal, dia tahu nih Persebaya lawan Arema ini pertandingan yang high risk. Tapi kenapa kemudian tidak di-assess sejak awal? Ada aturannya semuanya, SOP-nya itu sudah ada semuanya. Apa yang nggak ada? Pitch invasion, penonton datang ke lapangan, ada aturannya. Kalau kita nonton di sepak bola Eropa, kalau misalnya ada kebakaran, ada alarm kebakaran di menit 45 atau menit 60 gitu. Kalau kalian dengar alarm ini, kalian tahu harus lewat mana. Di-assess semuanya, dimitigasi sejak awal. Menurut saya, otoritas sepak bola hari ini punya kemampuan untuk mencegah ini terjadi. Dan itu menurut saya letak kesalahan fatalnya. Itu Kak. Baik. Pak Mahfud, saya tahu Anda sudah harus pergi karena ada tugas lain. Boleh saya minta tapi menanggapi dulu Pak soal PSSI. Seberapa jauh PSSI kemudian juga akan diinvestigasi? Karena pasti kita investigasi dan kita sudah jadwalkan untuk ditanya. Cuma harus tahu ya, semuanya saya kira kita tahu. PSSI itu sering kali melakukan kesalahan-kesalahan itu sejak dulu, bukan hanya yang sekarang. Itu selalu, iya, ini gini. Kejadian seperti ini, kerusuhan kan sudah sering terjadi. Korban jiwa juga sering terjadi. Dibentuk tim investigasi oleh PSSI.
Dibentuk tim investigasi oleh ini, tapi tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada kabarnya. Nah sekarang Presiden minta investigasi independen saja gitu. Nanti apa yang akan kita lakukan baru kita tentukan. Bagaimana konstruksi yang seharusnya. Karena gini Mbak, PSSI itu terikat kepada FIFA. Terkadang kita mau melakukan tindakan di lapangan terhadap PSSI, itu oleh FIFA tidak boleh, ada aturannya. Oleh sebab itu saya katakan tim investigasi, tim independen ini akan menemukan fakta, mengemukakan fakta. Adapun tindakan-tindakannya nanti ya diatur dengan FIFA gitu ya. Karena kadang-kala kita menentukan apapun tidak boleh. Pemain masuk pun tidak boleh diperiksa ininya, tidak boleh periksa itunya gitu. Itu peraturan FIFA semua. Dan FIFA itu untuk urusan persepak bolaan itu lebih tinggi kedudukannya dari peraturan pemerintah kita. Nah kalau kita enggak mau dong, kita punya kedatangan pakai hukum kita sendiri, ya keluar dari FIFA, kata FIFA kan gitu. Itu problemnya. Sementara masyarakat kita ini suka sekali sama bola. Masa kita karena marah lalu kita udahlah